Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu dalam hati untuk datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, menyatukan hati kami untuk memuji memuliakan nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di jiwaku, mengalir, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita sembah Allah kita saat pagi hari ini.
Sungguh kami rindu Tuhan, kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Syukur Tuhan, syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, Kau Allah yang hidup. Syikara ya lara ya lara ya lara ya lara ya lara ya lara. Syukur, syukur, syukur ya lara ya lara ya lara ya lara ya lara ya lara ya lara. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu Yesus. Shikara ya lara ya lara ya lara ya lara ya lara ya lara ya lara. Shikara ya lara ya lara ya lara ya lara. Shikara ya lara ya lara ya lara ya lara. Shikara ya lara ya lara ya lara ya lara. Syukur, syukur, syukur bagimu. Syukur ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini, izinkan saya untuk berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dalam Ibrani 13 ayat ke-7 sampai ke-8. Ibrani 13 ayat 7 sampai ke-8, begini bunyi firman Tuhan. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Di sini di ayat yang ke-7 dituliskan, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Mencontoh iman berarti kita meneladani bagaimana kehidupan pemimpin-pemimpin kita, bagaimana iman pemimpin-pemimpin kita. Berbicara tentang teladan, setiap kita pasti memiliki seseorang yang kita jadikan sebagai role model. Kita pasti memiliki orang yang kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita. Kita akan berusaha untuk mencontoh kehidupan mereka. Kita akan mengambil sisi-sisi positif dari kehidupan mereka, dan kita pasti akan berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Contohnya, ketika seorang anak kecil memiliki idola. Anak kecil ini hobinya adalah bermain sepak bola, dan dia memiliki seorang idola yang dia jadikan sebagai role model. Semisal David, dia adalah anak kecil yang memiliki cita-cita menjadi pemain sepak bola yang hebat. Lalu dia mencari-cari dan akhirnya menemukan seseorang yang dia jadikan sebagai role model. Semisal pemain top sepak bola saat ini antara Cristiano Ronaldo ataupun Lionel Messi. Contohnya saja seorang Cristiano Ronaldo. Bagaimana seorang Cristiano Ronaldo yang dulunya tidak dikenal dan sekarang menjadi seorang pemain sepak bola yang top. Maka David ini akan terus
berusaha mencari informasi bagaimana latihan yang diterapkan oleh Ronaldo, bagaimana Ronaldo menjaga kehidupannya, bagaimana Ronaldo bisa konsisten untuk terus meningkat dalam karirnya, bagaimana Ronaldo terus mengasah teknik-tekniknya dalam bermain sepak bola, sampai pada akhirnya Ronaldo bisa sampai di posisi sekarang. David ini akan meniru bagaimana cara Ronaldo berlatih, bagaimana cara Ronaldo terus untuk bisa konsisten, motivasi apa yang mendorong Ronaldo untuk akhirnya bisa sampai di titik sekarang. David ini akan mencontoh sedikit demi sedikit, mulai dari pola latihannya, pola makannya, cara menjaga kesehatannya. David akan terus mencontoh sedikit demi sedikit. David akan terus memperhatikan bagaimana Cristiano Ronaldo ini hidup. David akan menjadikan Cristiano Ronaldo ini menjadi role modelnya. David akan mengikuti teladan-teladan yang sudah diberikan Ronaldo. Maka ketika David terus mengikutinya, tidak mungkin dan bukan hal yang mustahil ketika nanti suatu saat David setidaknya bisa menjadi sama atau hampir sama seperti Ronaldo ketika David terus berusaha mengikuti kehidupan dan teladan yang sudah dibagikan oleh Cristiano Ronaldo. Sama halnya dalam kehidupan kita, ketika kita ingin memiliki iman yang sungguh-sungguh, ketika kita ingin memiliki kehidupan yang benar di hadapan Kristus, kita pasti memiliki role model dalam iman kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak usah bingung-bingung lagi, kita tidak perlu memikirkan siapa yang akan menjadi role model kita. Kita sudah diberikan role model dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kristus satu-satunya role model dalam kehidupan kita. Kalau kita masih bingung, mari kita menilik lebih ringkas lagi, lebih dekat lagi. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan pemimpin-pemimpin rohani kita dalam gereja, dalam komunitas rohani kita. Kita lihat pemimpin-pemimpin kita, bagaimana kehidupannya, bagaimana iman pemimpin-pemimpin kita sampai saat ini. Kita bisa mempelajari dari pemimpin-pemimpin rohani kita dalam konteks dekatnya, di dekat-dekat kita ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau melihat satu-satunya role model kita ya hanya Kristus. Bagaimana kehidupan Kristus, bagaimana Kristus menjaga imannya, memulai iman dan akhirnya meneruskan iman itu kepada kita dan akan mengakhiri iman kita nantinya Bapak Ibu Saudara, menjaga iman kita untuk terus teguh dalam Kristus Bapak Ibu Saudara. Setiap kita pastinya ingin menjadi setidaknya sama dengan teladan kita atau role model kita, atau orang-orang yang kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Namun sadarkah kita Bapak Ibu Saudara bahwa setiap teladan iman, setiap role model yang kita jadikan teladan, mereka ini adalah orang-orang yang berani untuk memiliki cara hidup yang berbeda dari yang dunia tawarkan. Mereka memiliki pola-pola kehidupan yang berbeda dari pola-pola kehidupan yang dunia tawarkan Bapak Ibu Saudara. Semisal dalam sekolah, ketika seseorang yang kelak akan menjadi teladan bagi adik-adiknya, maka ketika sekolah, ketika dunia menawarkan bahwa mencontek adalah hal yang biasa, membolos adalah hal yang biasa, melawan guru adalah hal yang biasa, ketika kalau dia ingin menjadi teladan bagi adik-adiknya, maka dia akan memiliki cara hidup yang berbeda dengan yang dunia tawarkan. Dia akan memiliki kehidupan yang rajin. Dia akan mengikuti apa yang gurunya sampaikan. Dia tidak akan mencontek dan berusaha semaksimal mungkin untuk benar-benar kelak bisa menjadi teladan yang baik bagi adik-adiknya. Dalam dunia kerja juga, ketika dunia berkata bahwa suap menyuap adalah hal yang biasa, ketika korupsi adalah hal yang biasa, ketika menjilat atasan adalah hal yang biasa, ketika kita bekerja seenaknya adalah hal yang biasa, maka ketika seseorang yang ingin menjadi teladan dalam pekerjaannya, mereka akan memiliki kehidupan yang berbalik 180 derajat dari yang dunia tawarkan Bapak Ibu Saudara. Mereka akan memiliki kehidupan pekerjaan yang mereka akan jujur, menghindari segala korupsi. Mereka akan bekerja, fokusnya untuk bekerja dan
melakukan hal-hal sesuai dengan pekerjaan yang sudah ada. Mereka akan menghindari korupsi, menghindari suap menyuap, menghindari menyikut kanan menyikut kiri. Mereka akan lurus mengikuti teladan yang sudah ada. Mereka pun juga ingin menjadi teladan. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang menjadi teladan ini, orang-orang yang juga ingin menjadi teladan kelak, mereka adalah orang-orang yang mempertaruhkan kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mendengar satu kalimat yang menurut saya juga unik. Seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Hidup yang tidak dipertaruhkan adalah hidup yang tidak akan pernah dimenangkan. Teladan-teladan iman ini, mereka mempertaruhkan kehidupannya. Mereka benar-benar memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia. Mungkin mereka akan dipandang aneh oleh dunia. Mereka akan dipandang syirik oleh dunia. Cara hidupnya, karena cara hidup yang berbeda, mereka akan dipandang sebelah mata oleh dunia. Mereka mempertaruhkan kehidupannya. Mereka mempertaruhkan hidupnya untuk memenangkan kehidupannya. Sama seperti Kristus yang mempertaruhkan kehidupannya untuk menyelamatkan kita. Dan pada akhirnya Kristus memenangkan kehidupan. Bukan hanya kehidupan Kristus sendiri, melainkan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Hidup Kristus dipertaruhkan, namun hidup Kristus pun akhirnya dimenangkan. Hidup kita pun juga akhirnya dimenangkan. Dalam kehidupan kita, ketika kita belajar untuk mempertaruhkan kehidupan kita, mempertaruhkan untuk hal-hal yang baik, Bapak Ibu Saudara, tentunya mempertaruhkan iman kita untuk kita boleh terus teguh berdiri, teguh menjaga iman kita kepada Kristus. Kita tidak perlu takut dan tidak perlu gentar, Bapak Ibu Saudara, karena ketika kita mempertaruhkan kehidupan kita untuk kita hidup seperti bagaimana Kristus hidup, kita hidup mengikuti teladan yang sudah Kristus tunjukkan bagi kita, maka Kristuslah yang akan menjadi penolong bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita terus menjalani kehidupan kita. Sama seperti tertulis di dalam Ibrani 13 ayat ke-6, ayat emas kita di bulan ini, Ibrani 13 ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Penolong kita adalah Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mempertaruhkan kehidupan kita di dunia ini, tidak akan ada manusia yang dapat melawan kita ketika Tuhan adalah penolong kita. Teladan iman kita adalah Kristus. Maka dari itu kita tidak perlu menjadi takut dan gentar dalam perjalanan kita untuk meneladani apa yang Kristus telah tunjukkan bagi kita. Kalau kita masih bingung seperti apa sih cara hidup Kristus, mari kita cek, mari kita membaca di dalam Alkitab. Di situ telah dituliskan bagaimana cara Kristus hidup. Kita tinggal mengikuti aja step by step bagaimana Kristus hidup. Maka kita akan semakin percaya dalam kehidupan kita. Kita akan semakin mengarah bagaimana Kristus hidup. Kita akan memiliki kehidupan seperti Kristus hidup, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari saya mau ajak dan dorong Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama belajar memiliki cara hidup yang sama dengan teladan iman kita, yaitu Kristus. Kalau kita bingung, kita memiliki buku panduan, yaitu Alkitab. Kita memiliki buku yang dapat menuntun kehidupan kita untuk kita boleh memiliki cara hidup yang sama dengan teladan iman kita, yaitu Kristus, Bapak Ibu Saudara. Mari kita memiliki keinginan dan kerinduan untuk kita boleh membaca Alkitab, menerapkannya dalam kehidupan kita, dan terus bertumbuh seperti teladan iman kita, Bapak Ibu Saudara, yaitu Yesus Kristus. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada setiap kami, Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini ketika Tuhan boleh mengajarkan kami, untuk kami boleh meneladani iman Kristus, untuk kami boleh memiliki cara hidup sama seperti bagaimana Kristus hidup, untuk kami boleh mempertaruhkan kehidupan kami, untuk kami boleh meneladani iman Kristus, untuk kami boleh memiliki kehidupan yang berbeda bagaimana dari yang dunia tawarkan, ya Bapak Ibu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh mengajarkan kami, untuk kami boleh meneladani bagaimana Kristus hidup
dan boleh menerapkannya dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menjagai kami dan menyertai kami pada hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara, kita sudah memuliakan nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kita sudah menaikkan setiap pokok-pokok doa kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan mengabulkan setiap doa-doa kita. Tiba saatnya saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan atau ibadah sepekan MCC. Yang pertama, latihan tamborin setiap hari Senin pukul 5 sore. Latihan tamborin setiap hari Senin pukul 5 sore. Kemudian yang kedua, latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Yang ketiga, ibadah Menara Doa Kota setiap hari Jumat pukul 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Yang keempat, ibadah Muda Remaja Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Yang kelima, akan diadakan ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi, dan di sore harinya pukul 5 sore akan ada ibadah raya MCC. Dengan demikian informasi yang bisa disampaikan. Mari kita tutup dalam doa pagi di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah. Selamat pagi Bapa di hari ini Bapa. Kami sungguh sangat bersyukur hari demi hari kami boleh merasakan kasih-Mu Bapa. Bapa Surgawi, kami mau serahkan setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari ini ke tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.